Postingan akun pejabrut di awal tadi dilihat hingga 8.300 kali dan diposting ulang sebanyak 61 kali. Gara-gara inilah nama Jokowi meningkat posisinya. Nah, kali ini sudah dibongkar. Ternyata penilaian OCCRP itu ada kaitannya dengan kaum-kaum anti Jokowi. Kita lihat liputannya ya. Dan jangan lupa komentar. Dugaan saya ini adalah rekayasa yang dikomandani gerakan anti Jokowi di Indonesia. Mereka dengan sengaja men-spin laporan OCCRP yang asli, menuliskannya dalam bahasa Indonesia sehingga seolah-olah OCCRP menyebut Jokowi adalah pemimpin korup dan lantas menyebarkannya kepada jaringan wartawan di Indonesia. Saya tidak ingin menuduh para wartawan dari Kompas, Tempo, dan lain-lain dengan sengaja menyebar kabar bohong ya. Saya duga mereka tertipu oleh penyebaran tulisan yang disebarkan oleh kaum anti Jokowi tadi. Tapi supaya Anda nggak bingung, saya paparkan saja secara lengkap duduk perkaranya. Salah satu cara OCCRP menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin terkorup di dunia adalah dengan mengundang para pembaca dan wartawan di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. Siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Saya rasa OCCRP ini tidak ingin penentuan namanya ditentukan hanya oleh segelintir orang di Amsterdam. Karena itu, daripada nama-nama pemenang ditentukan oleh sekelompok anggota juri yang terbatas, mendingan daftar namanya dibuka untuk seluruh pembaca. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah itu dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Di dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, ada juga ilmuwan. Singkat cerita, pada 22 November OCCRP melalui akun X-nya meminta agar netizen mengirimkan nominasi nama pemimpin yang dianggap paling korup. Bukan hanya nama, netizen juga diminta menjelaskan kenapa orang itu dianggap paling korup. Batas akhir pengiriman 5 Desember. Ingat ya, OCCRP tidak menyatakan apa persyaratan netizen yang berhak mengirimkan nama calon pemimpin terkorupnya. OCCRP menyatakan yang berhak mengirimkan nama adalah publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Dengan kata lain, semua orang kan bisa masuk dalam kategori publik. Dalam formulir OCCRP tidak ada pertanyaan tentang profesi netizen yang mengirimkan nama nominator tersebut. Ternyata di Indonesia, ajakan OCCRP ini disambut gembira oleh kaum anti Jokowi. Sejak 23 November tercatat postingan dari berbagai netizen di Indonesia yang mengajak sesama netizen lainnya untuk memasukkan nama Jokowi dalam polling online ini. Akun @pejabrut misalnya menulis, "Mari kita vote dan dorong Jokowi untuk memenangkan nominasi ini." Ada pula Tommy Shelby yang mengirimkan formulir isian OCCRP dengan pesan, "Luangkan waktumu untuk memberi nominasi kepada Mulyono." Hayat Targayan menulis, "Jokowi needs your vote now." Atau Partai Burung Galak yang berseru, "Ayo para cebong pecinta paduka yang gak mulia Mulyono, dukunglah beliau menjadi nomor 1 di dunia." Postingan-postingan itu mengalir setiap hari. Banyak darinya yang disebar oleh para kawan-kawan netizen lainnya. Postingan akun pejabrut di awal tadi dilihat hingga 8.300 kali dan diposting ulang sebanyak 61 kali. Gara-gara inilah nama Jokowi meningkat posisinya sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia. Berapa angka akhir vote buat Jokowi saya tidak tahu. OCCRP tidak mengumumkan jumlah suara yang masuk. Tapi di dalam website mereka memang ada sebuah kolom kecil yang menyebut ada 5 nama pemimpin yang paling banyak dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Salah satunya adalah Jokowi. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya William Ruto yang memperoleh 40.000 suara. Tapi suara dari netizen ini cuma jadi tahapan pertama penentuan pemimpin terkorup. Tim juri yang terdiri dari 6 ahli kemudian melakukan penilaian berdasarkan keahlian masing-masing. Ternyata pada akhirnya mereka menentukan bahwa yang paling pantas ditetapkan sebagai pemimpin terkorup adalah Bashar al-Assad, yang namanya sama sekali tidak tercatat dalam daftar nominasi dari netizen. Jadi hasil polling online dari netizen itu hanya diberlakukan sebagai masukan. Sementara yang menentukan
Person of the Year versi OCCRP adalah tim juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Jokowi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai salah seorang pemimpin terkorup menurut OCCRP. Yang menyebabkan nama Jokowi masuk dalam daftar nominasi adalah kelakuan para pembenci Jokowi yang memobilisasi netizen untuk mengirimkan nama nominasi. Nah, terjawab ya. Ternyata OCCRP mengambil data. Itu pertama ya. Pengambilan datanya itu melalui voting. Voting itu melalui apa? Ada lewat akun X-nya ya. Kira-kira siapa nih pemimpin terkorup di masing-masing negara. Segala macam lah intinya. Muncullah kelompok anti Jokowi yang mau mobilisasi, menurut kata Ade Armando, mau mobilisasi lewat akun X itu. Ya bayangin aja. Kan netizen kita luar biasa ya. Bayangkan aja akunnya PSSI-nya Bahrain sampai take down. Wasitnya juga hampir minta ampun tuh yang di Instagram, minta pertolongan lah intinya. Sampai Bahrain pun nanti nggak berani datang ke Indonesia ya gara-gara itu serangan netizen. Luar biasa serangan netizen kita. Nah, saya pikir saya pikir anti Jokowi itu juga banyak di negeri kita. Anti Jokowi yang bukan berarti dia pendukung PDIP ya. Ada juga anti Jokowi yang memang dari awal memang membenci Jokowi, terlepas sekarang mungkin satu irama dengan PDIP ya. Dan kalau kita lihat dari sini, mereka yang voting, mereka yang mereka yang melakukan penyebar luasan sehingga ditampilkan kenapa dia terkorup dan apa alasannya bla 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 menurut pendapat mereka lah. Ya tentunya itu nanti juri dari OCCRP juga akan mengumpulkan, dan untungnya kata Bung Ade Armando itu nanti dinilai oleh 6 juri yang saya pikir mereka juga tahu ulasan dari netizen itu kebanyakan apa sih. Dicek lagi fakta di lapangan. Oh enggak kok gitu loh. Makanya muncul namanya Bashar al-Assad. Ya, walaupun kita harus paham Bashar al-Assad itu dari dulu musuhnya Amerika dan kawan-kawan yang kebetulan ya salah satu pendana dari OCCRP pasti golongan barat sana ya. Ya, tapi perhatikan nih, Jokowi sampai peringkat 2 lah katanya ya, nggak tahu berapa jumlah yang votingnya. Tapi itu kan cuma masukan, yang menentukan terkorupnya bukan mereka, bukan dari suara adu banyak, bukan. Ternyata ada juri lagi yang menilai. Dan pas dinilai, dan tidak jadi muncul namanya sebagai pemenangnya, cuma nominasi, itu pun karena ada masukan dari netizen. Itu gara-gara apa? Ya karena isi-isian alasannya, pertama, mungkin nggak benar, ngaco, dan penuh dengan kebencian, sangat subjektif sekali, gitu. Sehingga nyeleneh mungkin ya, kali anti Jokowi itu dari dulu kan aneh-aneh ya. Jawabannya, alasannya, apalagi ngomongnya pokoknya. Nah, bisa jadi. Itu kan jadi alasan juri dari OCCRP juga, ini ada something nih. Coba kita cek ulang lagi. Diceklah lagi. Oh, ternyata dominannya ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. 10 tahun Pak Jokowi memerintah, apakah ada kasus korupsi? Jujur soal hukum dia jelek. Iya, kita harus akui. Mulai dari penegakan hukum, Ferdy Sambo, dan segala macam. Tapi, nggak pernah terdengar dia korupsi. Itu paling penting. Oke, kaitannya dengan pilkada, bla bla segala macam. Sudah ada sidangnya. Sudah ada mahkamahnya. Itu mau dihina juga. Ya nggak bisa gitulah. Kalau benci jangan segini-gininya banget lah. Jadi, jelas ya, sekali lagi, voting itu betul. Mereka mengatakan Jokowi terkorup dengan berbagai alasan, diambil sama OCCRP, nggak peduli itu siapa, pasti saya yakin itu adalah kebanyakan adalah kaum anti Jokowi pastinya yang menyuarakan suara-suaranya, tapi kan disaring lagi, ternyata banyak bohongnya, makanya OCCRP juga mikir, ya nggak mungkin lah jadi pemenangnya, soalnya ini kan kayaknya palsu gitu, tapi menghargai voting itu, makanya ditampilkan nominasinya, ada nama Pak Jokowi peringkat kedua, nomor satunya dari Kenya kalau nggak salah. Ya berarti kan para pembenci, tapi tidak objektif. Nah, nyampe di Indonesia, kata Bung Ade Armando, ya para wartawannya juga goreng di tahun baru. Mirip kayak ya menjelang malam Natal. Ini momen penting ya, dipakai ini terus ya. Mulai dari banyak-banyak hari-hari bersejarah lah dipakai ya, sehingga orang terngiang-ngiang. Kalau pas ditangkapnya pas malam Natal, orang ingat nih pasti. Apalagi dia seorang Nasrani. Pak Jokowi pas malam tahun baru, wah kadonya ini gitu istilahnya. Ya, pinter lah mengeluarkan momentum-momentumnya. Tapi, sekali lagi, kita tahu kebenaran itu akan teruji dengan sendirinya oleh waktu.
Kita lihat benarkah terkorup atau hanya kita saja yang selama ini dibodoh-bodohin. Maju terus ya, Pak Jokowi sekalipun kau pensiun, jadilah negarawan sejati, bimbing dengan baik presiden kita dan wakil presidennya ya, supaya program Anda tetap berjalan menuju Indonesia Emas 2045.